Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, saat tiga tuan alam semesta bertarung, Luo Feng secara bertahap turun ke arah mereka karena dia telah memastikan harta karun telah lahir sepenuhnya. Kesatria Bunga Langit, pemimpin gerombolan Zawai, dan kesatria Seribu Bayangan semuanya juga merasakan kelahirannya dan siap bereaksi. Pada saat yang sama, mereka melihat sosok yang sudah menukik turun dari udara. "Bajingan lain lagi! Nyala!" Satria Bunga Langit meraung. "Jangan pikirkan itu," kata kesatria Seribu Bayangan, dan segera memindahkan semua 1000 bayangannya ke arah kesatria Bunga Langit dan mencoba menghentikannya. Kesatria Bunga Langit segera mengayunkan palu dewa dan menghancurkan semua bayangan. Bayangan itu sebenarnya adalah pedang terbang dengan ukiran. Benang hukum mulai terhubung satu sama lain dan 1000 pedang menjadi satu. Meskipun masing-masing pedang terbang hanyalah harta karun biasa, semuanya digabungkan dan menjadi harta sejati senior. Di sisi lain, Luo Feng juga menduplikasi dirinya sendiri. Salah satunya adalah makhluk menjulang tinggi yang berapi-api yang diubah tubuh Mosa. Sementara yang lainnya adalah Luo Feng yang asli yang keluar dari cincin dunia. Ombak emas mulai berguling dan menutupi hutan yang luas. Pemimpin gerombolan Zawai, kesatria Seribu Bayangan, dan kesatria Bunga Langit semuanya terpengaruh oleh perlawanan dari Sungai Emas yang memperlambat mereka dengan tajam. 9 binatang aneh mengelilingi palu dewa di Sungai Emas tak terbatas. Semuanya terdiam. Kesatria Bunga Langit, pemimpin gerombolan Zawai, dan kesatria Seribu Bayangan semuanya berhenti. 30 kesatria alam semesta dari ras lain semuanya melihat ke bawah dengan bingung. Mereka mengira 4 makhluk hebat itu mungkin bertarung satu sama lain sampai mati. Tetapi mereka tidak menyangka salah satu dari mereka memiliki harta sejati tipe domain. Itu domain 9 sungai harimau. Itu sungai 9 harimau milik Luo Feng. Harta karun sejati jenis domain. Luo Feng ada di sini. Semua kesatria alam semesta dari ras lain terkejut. Seorang anak muda bersayap perak sedang berjalan di atas ombak emas. Itu manusia Luo Feng. "Luo Feng! Itu Luo Feng!" Satria Bunga Langit, pemimpin gerombolan Zawai, dan kesatria Seribu Bayangan semuanya linglung. Mereka tidak pernah menyangka Luo Feng yang legendaris akan datang dan mengambil keuntungan pada akhirnya. Saat ini ombak emas bergolak. 9 binatang aneh mengelilingi palu dewa yang mengirimkannya ke Luo Feng. Dia mengambil palu dewa dan tubuh Mosa kembali ke cincin dunia. "Kalian berjuang begitu keras, tapi maaf, aku akan mengambil harta karun sejatinya," kata Luo Feng. Tubuh dewa Luo Feng mengisolasi dirinya dari semua kekuatan dewa di luar dan dengan mudah membuat palu dewa mengenalinya sebagai tuannya. "Cepat, ayo pergi. Itu Luo Feng. Kita akan mati jika kita tidak segera pergi." Semua makhluk agung dari ras lain mulai melarikan diri. Bahkan kesatria Seribu Bayangan dan pemimpin gerombolan Zawai saling bertukar kontak mata karena panik. Luo Feng terlalu terkenal dan dia telah membunuh tuan alam semesta sebelumnya. Mereka berdua keluar dari ombak emas dan terbang menjauh. Saat Luo Feng menunjukkan dirinya, semua kesatria alam semesta termasuk 2 tuan alam semesta terbang menjauh, dan hanya tuan alam semesta tingkat atas, kesatria Bunga Langit, yang masih memelototi Luo Feng dalam ombak. "Luo Feng manusia, kamu berani tampil di bintang asli?" Kesatria Bunga Langit meraung. "Kenapa tidak?" Luo Feng terkekeh dalam ombak. Bunga Langit membungkuk dan satu-satunya mata merah di bawah rambut bersalju tampak lebih marah. "Mungkin mereka takut padamu, tapi aku tidak. Kamu lelucon bagiku." "Lelucon?
Luo Feng meraih pegangan pedang hantu darah di punggungnya. Dia berjalan dengan pedang itu. Aku telah membunuh Tuan Alam Semesta sebelumnya, tapi aku tidak pernah membunuh Tuan Alam Semesta tingkat atas. Ku dengar bahkan Tuan Alam Semesta merasa sulit untuk membunuh Tuan Alam Semesta tingkat atas. Aku ingin mencobanya. Kamu ingin membunuhku? Mata Ksatria Bunga Langit membelalak, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon terbesar dalam hidupnya. Luo Feng mengangguk dan suaranya bergema. Ya, aku ingin membunuhmu. Ksatria alam semesta dari ras lain yang terbang keluar dari domain Sungai Sembilan Harimau semuanya menonton dari kejauhan. Mereka semua kaget saat mendengar apa yang dikatakan Luo Feng. Hahaha, lelucon apa? Raung Ksatria Bunga Langit. Bahkan para master alam semesta tidak bisa menjamin untuk membunuhku. Bahkan para master alam semesta tidak bisa menjamin untuk membunuhku. Apalagi hanya kamu. Luo Feng, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya Tuan Alam Semesta tingkat atas. Ksatria Bunga Langit berlari ke arah Luo Feng dengan palu dewa di masing-masing tangannya. Luo Feng memegang pedang hantu darah dan tersenyum. Semua ksatria alam semesta dari ras lain memperhatikan pertarungan itu dengan cermat. Tiba-tiba Luo Feng berhenti tersenyum. Sebaliknya, matanya mulai berkilauan seperti dewa binatang. Dia melesat ke depan seperti kilat. Dia kehilangan ketenangannya dan meledak seperti gunung berapi. Dia jauh lebih kuat dari lawannya. Palu dewa dan pedang hantu darah saling bertabrakan. Luo Feng mundur 3 langkah, sementara ksatria bunga langit terpental. Namun dia berbalik ke langit dan berhenti. Tidak heran kamu bisa membunuh Tuan Alam Semesta. Kamu memang lebih kuat dariku, tapi tidak banyak. Kamu bahkan tidak bisa sepenuhnya menekanku, kata ksatria bunga langit. Ah, betulkah? Kata Luo Feng. Dia memegang pedang hantu darah di tangannya dan berjalan menuju ksatria bunga langit di atas ombak. Dia hanya melakukan teknik pamungkas dari Tuan Alam Semesta level kuno, dan itu sekuat teknik yang dimiliki ksatria bunga langit. Hahaha, aku akan melihat berapa lama tubuh dewamu bisa bertahan. Ksatria bunga langit mengambil langkah besar ke depan, dan ruangan itu bergetar. Di sisi berlawanan, mata Luo Feng berbinar dingin. Dia baru saja pemanasan, mencoba menguji kekuatan ksatria bunga langit. Dia menyimpulkan bahwa dia tidak akan bisa membunuh ksatria bunga langit dalam waktu singkat jika dia menggunakan teknik gunung emas dan sungai emas. Dia harus melakukan teknik pamungkas dari master alam semesta, cahaya emas. Semua ksatria alam semesta sedang menonton pertarungan. Pemimpin gerombolan Zawai berkata, Tuan Alam Semesta tingkat atas tidak hanya terampil, mereka juga memiliki tubuh dewa yang kuat. Luo Feng hanya bisa sedikit diuntungkan jika mereka terus bertarung. Manusia Luo Feng mungkin benar-benar. Tapi tiba-tiba dia menjadi linglung. Semua ksatria alam semesta yang berbicara dengan tenang menjadi linglung. Di bawah mereka ada cahaya kemasan bersinar dengan kilauan keemasan. Itu tajam dan dingin. Pang! Ksatria bunga langit yang memegang palu dewa tidak sempat menghindar dan jatuh di bawah serangan pedang. Kekuatan dari serangan pedang itu mengenai armor harta karun sejati senior dan mencapai batas baju besi itu. Ksatria bunga langit bisa mendengar senandung dari armor. Bagaimana mungkin? Mata ksatria bunga langit berbinar karena terkejut dan ketakutan. Ksatria bunga langit bangkit kembali. Dia tidak berdaya di bawah gelombang kejut itu. 11% telah hilang. Dia tersentak. Bagaimana mungkin? Apakah dia master alam semesta? Apakah dia sudah menjadi master alam semesta? Ksatria bunga langit sangat terkejut. Tubuh dewanya hampir setinggi 60.000 mil. Namun satu serangan merenggut 11% dari tubuh dewanya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh master alam semesta. Sementara itu, semua ksatria alam semesta bisa merasakan bahwa kekuatan ksatria bunga langit telah melemah setidaknya 10%. Satu serangan
menghabiskan 10% dari tubuh dewa Tuan alam semesta tingkat atas. Mereka semua tercengang. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh master alam semesta. Luo Feng telah menggunakan teknik pamungkasnya tingkat master alam semesta, seolah-olah dia benar-benar master alam semesta. Setelah satu serangan, dia langsung mengejar kesatria bunga langit, memberikan serangan lain ke tubuh dewa lawannya yang sudah terlempar jauh. Ini tidak bagus. Jika berlanjut dalam 9 serangan, saya akan benar-benar dimusnahkan, pikir kesatria bunga langit. Kesatria bunga langit tidak lagi punya waktu untuk merasa terkejut. Baginya, perhatian terbesar saat ini adalah melarikan diri. Jarum putih! Tepat di belakang kesatria bunga langit, tiba-tiba sebuah benda besar putih berbentuk pesawat ulang-alik tiba-tiba muncul. Panjangnya kira-kira 600 mil, semuanya putih dan sangat berkilau dan halus. Itu mengambil bentuk pesawat ulang-alik, dan begitu itu muncul, itu terbang langsung ke arah kesatria bunga langit, yang kebetulan dia juga terbang ke arah objek berbentuk pesawat ulang-alik setelah menerima serangan kedua dari Luo Feng. Dia segera membidik pintu masuk dan memasukkan dirinya ke dalam objek berbentuk pesawat ulang-alik putih. Setelah memasuki pesawat terbang, kesatria bunga langit menghela nafas lega. Saya hampir dibunuh oleh Luo Feng, kata kesatria bunga langit. Mata merah darahnya di balik rambut putih saljunya dipenuhi dengan kegelisahan. Terlalu kuat. Ketika Luo Feng pertama kali mulai menggunakan kekuatannya, itu hanya sebagian dari kekuatan penuhnya. Setelah itu, tampilan kekuatan yang eksplosif itu benar-benar pada tingkat master alam semesta. Licik, dia sangat licik. Serangan yang satu itu sangat cepat sehingga aku tidak punya waktu untuk menghindar. Begitu kuat sehingga aku tidak memiliki kekuatan untuk menangkis, dan sangat misterius sehingga tak terduga. Aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Ini adalah teknik master alam semesta, dan saya khawatir itu mungkin teknik pamungkas dari master alam semesta. Hanya master alam semesta yang akan mampu menciptakan teknik seperti itu, dan hanya master alam semesta yang mampu melukaiku. Luo Feng ini pasti telah menjadi master alam semesta dan menyembunyikannya. Satria bunga langit cemas namun semakin emosional. Untungnya ketika saya menyumbangkan barang berharga untuk Ras, saya memilih menukar dengan jarum putih dan bukan baju besi harta karun sejati tingkat atas. Saya telah membuat pilihan yang tepat, kata kesatria bunga langit. Dia menghela nafas lega saat dia bersembunyi di harta karun sejati tipe istana terbangnya. Di sini dia aman dan tidak perlu merasa takut. Di sisi lain, daumen sungai 9 harimau sangat kuat dan megah. Luo Feng berdiri di atas ombak emasnya dan memandang jauh ke pesawat terbang putih yang melayang di udara. Ekspresinya berubah tanpa sadar. Harta karun sejati tipe istana terbang, gumam Luo Feng. Hahaha, Luo Feng, sebuah suara berkata ditranmisikan dari pesawat terbang putih. Saya mengagumi Anda. Anda benar-benar seorang jenius. Dan dari miliaran ras di alam semesta yang luas ini, Anda memang yang terbaik. Dalam waktu yang singkat, ketika makhluk agung lain menganggap Anda sebagai tuan alam semesta tingkat atas, mereka tidak akan pernah menduga bahwa kamu telah menjadi master alam semesta. Jika bukan karena harta karun sejati tipe istana terbang ini, kupikir hari ini akan menjadi yang terakhir bagiku. Hahaha. Tapi sekarang, kupikir itu hanya keberuntunganmu. Hanya keberuntunganku, Luo Feng berkata sambil memelototi pesawat terbang putih itu. Marah? Apakah sangat marah? Suara melengking kesatria bunga langit mengecek ditranmisikan dari pesawat terbang putih itu. Tapi apa yang bisa kamu lakukan padaku saat aku berada di istana terbang ini? Bahkan jika kamu puluhan atau ratusan kali lebih kuat, yang paling bisa kamu lakukan adalah menatap tanpa daya. Luo Feng memang merasa bahwa dia telah membuat kesalahan. Dia telah membuat persiapan yang rumit untuk pertarungan kali ini. Namun dia tidak menyangka kesatria bunga langit memiliki harta karun sejati tipe istana terbang. Singkatnya, tidak mungkin dia bisa melakukan pembunuhan bersih
dan menyingkirkan kesatria bunga langit, pertempuran ini tidak akan berakhir dengan pasti. Ciu, Luo Feng segera menempatkan domain 9 sungai harimau dan diubah menjadi cahaya dan dipercepat ke luar angkasa. "Mencoba kabur ya," kata kesatria bunga langit. Pesawat ulang-alik putih itu mengikuti dari dekat dan cepat. Luo Feng dan pesawat terbang putih melesat di langit satu demi satu, sementara para kesatria dari berbagai ras menyaksikan dari jauh tercengang. Dia benar-benar memiliki harta sejati tipe istana terbang. Kesatria bunga langit berkata bahwa Luo Feng adalah ahli master alam semesta. Tentu saja dia adalah master alam semesta. Jika dia bukan master alam semesta, terus apa lagi? Bahkan Tuan alam semesta tingkat atas kehilangan 10% dari tubuh dewanya hanya dengan satu serangan dari Luo Feng. Selain master alam semesta, siapa yang bisa sekuat itu? Kembali ke tempat Luo Feng. "Kesatria bunga langit, apakah kamu yakin ingin membayangiku seperti ini?" kata Luo Feng sambil melihat ke belakang. "Ya," jawab suara dari pesawat ulang-alik. "Aku memilikimu di bawah pengawasanku. Tidak ada jalan keluar bagimu." Luo Feng memandang sekilas ke pesawat ruang angkasa putih raksasa di belakangnya yang benar-benar sesuatu yang tidak bisa dia tangani. Dia sadar bahwa ras robot, tentara serangga, dan iblis selalu mencari informasi tentang pergerakannya. Jadi kesatria bunga langit secara alami akan segera memberitahu atasan klan iblisnya. "Bermain besar ya. Saya khawatir sekarang saatnya untuk bergantung pada volume ke-9, pikir Luo Feng. Mata Luo Feng bersinar dan dengan jejak niat membunuh. Scene berganti di wilayah klan iblis, di wilayah rahasia leluhur mimpi. Tubuh yang ditinggalkan kesatria bunga langit dalam rasnya dengan cepat dibawa kembali ke wilayah rahasia leluhur impian oleh pelayan melalui transportasi negara dewa. Setelah tiba di wilayah rahasia leluhur mimpi, dia segera terhubung ke ruang virtual dengan kesadarannya. Di dalam ruang virtual klan iblis, di tengah awan dan kabut, sekelompok istana putih menjulang terus-menerus. Ini adalah tempat tinggal leluhur mimpi. Di antara awan dan kabut, meja panjang ditempati oleh 9 sosok. Di atas 8 diantaranya adalah ular besar berwarna putih keperakan yang melingkar dalam posisi berbentuk panci. 8 sosok lainnya juga terdiri dari berbagai bentuk dan penampilan. Jelas sekali ini semua adalah makhluk mulia dari klan iblis. "Guru!" Satria bunga langit muncul entah dari mana. Dia membungkuk dengan rasa hormat. Kepala ular putih keperakan itu menoleh. "Kamu bilang kamu menemukan Luo Feng dan bahkan menyebutkan bahwa dia adalah master alam semesta?" "Ya," jawab kesatria bunga langit. Pada saat itu, sebagian besar dari 8 master alam semesta yang duduk di sekitar meja mulai menyuarakan pikiran mereka dengan keras. "Pembohong! Luo Feng manusia itu tidak mungkin menjadi master alam semesta secepat itu. Mustahil!" Satria bunga langit melanjutkan berkata, "Ini adalah kebenarannya. Aku telah melihat dan mengujinya sendiri. Jika bukan karena harta karun sejati jenis istana terbangku, aku khawatir aku akan dimusnahkan olehnya." "Itu tidak mungkin. Untuk membunuhmu, dia pasti memiliki kekuatan master alam semesta. Sudah berapa lama dia berkultivasi? Sepertinya itu tidak mungkin." Para master alam semesta masih tidak mau mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Hanya leluhur iblis mimpi yang tetap diam saat dia mengamati reaksi mereka. Kesatria bunga langit segera berkata, "Kata-kata saja tidak berguna. Aku akan membiarkan kalian semua melihat situasinya saat itu. Maka kalian semua akan mempercayai kata-kataku dengan jelas." Dengan itu, kesatria bunga langit melihat ke arah langit dan mengingat semua yang dia alami. Adegan-adegan itu diperagakan kembali dalam ingatannya dan diputar ulang sebagai simulasi peristiwa aktual dari awal hingga akhir. Dari awal pertarungannya melawan pemimpin gerombolan Zawai dan kesatria 1000 bayangan,
Semua master alam semesta menyaksikan dengan perhatian penuh. Simulasi berakhir. Semua master alam semesta terdiam sesaat untuk mencermati. Untungnya aku bersembunyi di istana terbangku. Jika tidak, saya akan dimusnahkan, kata kesatria bunga langit dengan sungguh-sungguh. Belum tentu, kata leluhur iblis mimpi yang akhirnya berbicara. Luo Feng mungkin belum tentu menjadi master alam semesta ketika dia masih abadi. Dia bertarung dan membunuh kaisar cermin kulit ketika dia adalah seorang kesatria alam semesta. Tubuh dewanya pasti sudah lebih kuat dari milikmu. Dengan tubuh dewa yang kuat seperti itu, dia pasti mendapat kesempatan unik atau bahkan dianugerahi teknik bakat. Atau dia bisa mendapatkan teknik bakat yang sebanding dengan teknik pamungkas master alam semesta. Master alam semesta lainnya mengangguk. Pernahkah Anda melihatnya mengendalikan sebagian ruang dan waktu? Tanya leluhur iblis mimpi. Tidak, jawab kesatria bunga langit sambil menggelengkan kepalanya. Hanya satu sikap dari teknik yang kuat, itu mungkin teknik bakat. Kecuali dia mampu menampilkan dua teknik, maka salah satunya pasti ciptaannya sendiri. Leluhur iblis mimpi menggelengkan kepalanya. Lebih jauh lagi, kamu masih belum cukup kuat untuk membuat identifikasi yang benar. Hanya melalui pertempuran dengan seorang master alam semesta akan dapat dengan jelas menilai apakah dia adalah master alam semesta atau bukan. Apakah kamu melacaknya sekarang? Tanya leluhur iblis mimpi. Ya, Satria bunga langit segera menambahkan. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Saya pasti melacaknya. Ular putih keperakan itu melanjutkan dengan berkata, saya akan menghubungi ras robot dan tentara serangga. Kali ini dengan upaya bersama dari 3 ras, kita harus membasmi Luo Feng. Scene berganti. Saat ini 3 makhluk telah tiba di langit. Mereka adalah 3 master tertinggi alam semesta dari 3 ras puncak. Kepala ular perak berkata, Luo Feng telah muncul di bintang asli dan dia memiliki kekuatan master alam semesta. Aku juga mendapatkan laporannya. Satria bunga langit ras iblismu melawan Luo Feng dan dia sama sekali bukan tandingannya. Dia selamat karena harta karun sejati tipe istana terbangnya, kata hantu hitam oval itu. Aku juga punya informasinya, kata makhluk yang menakjubkan itu. Bagus, ini kesempatan besar. Kita bisa bekerja sama satu sama lain dan membunuhnya sekarang, kata kepala ular perak. Tentu saja, aku juga ingin tahu, kata hantu hitam oval itu. Meskipun tidak ada dari mereka yang percaya Luo Feng bisa menjadi master alam semesta dalam waktu sesingkat itu, mereka semua tahu bahwa alam semesta terus berubah dan keajaiban mungkin terjadi. Ular perak berkata, saya tidak yakin. Tentu saja, saya harap dia adalah master alam semesta. Master tertinggi alam semesta dari ras robot dan ras serangga menginginkan hal yang sama, karena Luo Feng sudah terlalu kuat dan akan lebih baik jika dia benar-benar adalah master alam semesta. Jika dia sudah menjadi master alam semesta, itu berarti Luo Feng tidak akan terlalu kuat nantinya. Saya pikir dia memiliki teknik warisan yang luar biasa, dan itulah cara dia menyakiti muridku. Jika dia seorang kesatria alam semesta, kita harus membunuhnya. Bahkan jika dia adalah master alam semesta, kita masih bisa membasmi dia. Bagaimana menurutmu? Ras iblisku sendiri mungkin tidak berhasil, tapi kita memiliki kesempatan yang jauh lebih besar jika kita bekerja sama, kata kepala ular perak itu. Dewa bapak dari ras robot dan permaisuri ras serangga keduanya terdiam. Saya setuju. Aku ikut, mereka berdua menjawab. Tidak ada yang bisa menghentikan kita jika kita bekerja sama. Saya pikir kita masing-masing mengirim 3 master alam semesta, dan pada saat yang sama 9 master alam semesta pergi ke bintang asli itu untuk mengepung mereka, kata ular perak sambil tersenyum. 9 master alam semesta? Kamu melebih-lebihkan Luo Feng. Permaisuri dan dewa bapak enggan karena tidak ada cukup master alam semesta dalam ras mereka.
Kita tidak bisa memberikannya kesempatan jika kita ingin membunuhnya. Kalau tidak, dia akan lolos dan menjadi lebih kuat. Jika bukan karena orang itu begitu gila, ras kita akan ditekan oleh ras manusia. Jangan meremehkan manusia, mereka memiliki potensi besar. Aku melihat pria gila itu pada Luo Feng, kata kepala ular perak itu. Tidak, bagaimana mungkin? Mereka semua ketakutan, memikirkan orang gila yang dimusnahkan. Pikirkan tentang berapa lama Luo Feng telah berlatih, kata kepala ular perak itu. Baiklah, aku akan mengirim 3 juga, kata keduanya. Semua master tertinggi alam semesta mencapai kesepakatan. Bersama-sama, mereka akan mengirim 9 master alam semesta bersama dengan sejumlah besar kesatria alam semesta untuk membunuh Luo Feng. Dan kekuatan lain akan memastikan aliansi Hong tidak ikut campur. Scene berganti. Saat ini, Luo Feng terbang di bintang nomor 02933 dan sebuah pesawat putih mengikutinya. Masih mengikutiku? Luo Feng melihat ke belakang. Ketiga ras telah mendapat informasi dan mereka mungkin sudah membuat rencana. Untungnya, mereka tidak tahu kartu trufku. Ini akan menjadi pertarungan yang luar biasa. Gelombang emas tak terbatas muncul dan pesawat putih tertutup oleh gelombang yang memperlambatnya. Domain 9 Sungai Harimau. Satria Bunga Langit menunduk dan matanya berkilat jijik. Ingin pergi ya? Jangan berharap. Kekuatan dewanya meresap. Tidak berguna. Aku berada di domain 9 Sungai Harimau dan kau yang mengendalikannya. Jika kau sedikit lebih jauh dariku dan aku keluar darinya, aku bisa terus mengikutimu. Ksatria Bunga Langit yakin. Waktu berlalu, 9 Sungai Harimau bergerak maju dan Ksatria Bunga Langit berada di Sungai 9 Harimau setelah beberapa saat. Mengapa dia menyanyiakan kekuatan dewanya dengan menggunakan teknik Sungai 9 Harimau? Ksatria Bunga Langit menjeringnya, tapi kemudian dia linglung. Tunggu. Domain hukum ruang angkasa. Satria Bunga Langit melakukan domain hukum. 2 domain hukum bentrok satu sama lain dan Ksatria Bunga Langit merasakan sesuatu yang salah dari bentrokan tersebut. Ksatria Bunga Langit mendengar tawa dan sungai emas menghilang. Hahaha, Ksatria Bunga Langit, betapa bodohnya dirimu. Seekor binatang bertanduk emas yang menjulang tinggi dengan 6 tanduk berdiri di langit. Kepala dengan rambut bersalju muncul dari pesawat ulang-alik dan berkata, "Di mana Luo Feng?" Binatang bertanduk emas tersenyum. "Dia tidak ada di sini lagi." Binatang bertanduk emas, sialan. Bagaimana kamu mengendalikan domain 9 Sungai Harimau? Satria Bunga Langit cemas dan marah. Kami adalah teman baik dan saya telah berpetualang melalui bintang asli bersamanya. Aku telah bersembunyi di cincin dunianya. Dia sudah mengembalikan Sungai 9 Harimau ke dalam cincin dunia dan mengambil kembali jejak hidupnya. Begitulah cara aku menggunakannya. Binatang bertanduk emas tersenyum. Adapun Luo Feng, dia terbang jauh, kata binatang bertanduk emas. Sial, kata Ksatria Bunga Langit. Dia mengatupkan giginya. Bagaimana aku bisa melupakan binatang bertanduk emas? Kata Ksatria Bunga Langit kesal. Hahaha, mungkin kamu masih bisa menangkap Luo Feng sekarang. Binatang bertanduk emas tersenyum, melambaikan sayapnya dan terbang menjauh. Ksatria Bunga Langit marah pada dirinya sendiri. Dia telah ditipu. Di dalam ruang virtual ras iblis, Ksatria Bunga Langit terus melapor kepada gurunya, leluhur iblis mimpi. Guru, aku telah kehilangan Luo Feng, kata Ksatria Bunga Langit. Kehilangan dia, semua ras kesal, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selain segera mengubah rencananya, mereka harus memerintahkan makhluk hebat dari aliansi ras iblis, aliansi ras rangga, dan aliansi ras robot untuk mencari Luo Feng di bintang asli nomor 02933. Mereka mengirim 9 monster alam semesta ke bintang asli. Sementara itu, Luo Feng masih terbang melintasi langit ke tempat yang dia maksud untuk bertemu binatang bertanduk emas. Ingin mengejarku? Ksatria Bunga Langit itu meremehkanku. Dia begitu mudah ditipu.
Luo Feng tersenyum ketika tiba-tiba semuanya diam. Master alam semesta pertama dari 9 master alam semesta yang dikirim tiba di bintang asli mengikuti energi tak terbatas. Semua kesatria alam semesta terdiam. Mereka semua tahu bahwa master alam semesta telah tiba. Mereka semua tahu bahwa master alam semesta telah tiba. Kamu sudah mati, Luo Feng. Sebuah suara yang dalam bergema menggetarkan tanah. Luo Feng tersenyum. Master alam semesta mana itu? Aliansi Ras Rangga, Master Bab, jawabnya. Jadi, kamu ingin membunuhku? Luo Feng terkekeh. Luo Feng tertawa semakin keras. Tanpa mempedulikan batasan ruang di sekitarnya, dia terus terbang. Ini adalah koordinat Luo Feng. Dia pergi ke sana. Kepung dia. Aliansi dengan cepat memberi perintah. Dan banyak sekali kesatria alam semesta di bintang asli itu menuju ke koordinat itu. Dan bahkan makhluk agung dari 3 aliansi di bintang asli lain terbang ke sana. Aliansi Hong segera mendapatkan informasi dan dengan cepat membuat pengaturan. Di bintang asli nomor 02933, tempat Master Bab tinggal, Master alam semesta lain telah tiba. Namun ruang dan waktu mengalami kekacauan karena pertarungan penguasaan ruang dan waktu. Dan keduanya tidak mampu mengontrol ruang dan waktu. Itu adalah master alam semesta dari aliansi Hong. Luo Feng segera menyadari. Pada saat yang sama, Luo Feng mendapatkan email dari gurunya, pemimpin kota Primal Chaos. Bunyinya, Luo Feng, Master Long Yan telah tiba di bintang aslimu. Kali ini, ketiga ras puncak akan mencoba yang terbaik untuk membunuhmu. Dan aliansi kita hanya bisa menghentikan mereka. Bahkan jika aku pergi ke sana, aku akan dibatasi. Ku dengar kamu memiliki kekuatan master alam semesta sekarang. Bisakah kamu menjamin kamu akan selamat dari itu? Hancurkan diri sendiri jika kamu tidak bisa. Mengerti? Tentu saja saya bisa, jawab Luo Feng. Ini semakin menarik. Waktu akan menjawabnya. Aku tidak tahu bagaimana pertarungan ini akan berakhir, kata Luo Feng dalam hatinya. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Semoga paham.